Shalom Jemaat Tuhan, GBT Healing Insight. Salam juga untuk semua kita Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara YouTube. Kami menyampaikan selamat beribadah pada hari Minggu ini. Kasih Allah, damai sejahtera menyertai kita semuanya. Kita masih bersyukur jika pada saat ini kita masih bisa beribadah, bukti kasih Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menaikkan pujian, ucapan syukur kita. Rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena hingga saat ini Tuhan setia menyertai hidup kita. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Mahkota duri di kepala-Mu menebus pikiranku. Tangan-Mu melubang aku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak penusuk lambungmu mencairkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepala-Mu menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang aku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mencairkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa.
Begitu besar kasih-Mu, besar kasih-Mu bagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kau merelakan anak-Mu bagi kami, sehingga kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajari kami bersyukur, ajari kami berterima kasih, karena pengorbanan-Mu sungguh tidak dapat dinilai dan dibayar oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Kau telah menjadikan kami anak-anak yang berharga, milik kepunyaan Tuhan yang sangat berharga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib. Jika kami menyadari betapa besar pengorbanan-Mu atas kami, betapa berharganya kami di mata Tuhan, agar setiap kami yang menyadari dan mengerti, membuat hidup kami berharga, belajar mengikuti kehendak Tuhan, membuat hidup kami kudus, membuat hidup kami suci. Terima kasih Tuhan, jika hari ini, pada ibadah minggu ini, di awal bulan Agustus ini Tuhan, Engkau masih mengingatkan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan menolong setiap kami, seluruh jenang jemaat GPT Healing Insight, bahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang ikut beribadah pada hari ini. Kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kasih-Mu senantiasa dan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami habiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita semuanya. Shalom. Kita bersyukur hari ini di bulan yang baru, di Agustus ini, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kondisi kita masih dalam kondisi yang sangat baik. Itu semua tidak lepas dari penyertaan Tuhan, dari kasih Tuhan, dari kebaikan Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian dari Psalm 181, tiada kasih setara Dia. Salib kasar di Golgota, Dia terkutuk bagi saya. Allah Bapa tinggalkan Dia
menderita bagi kita. Tiada kasih setara Dia, rela sengsara ganti kita. Suatu teladan yang sempurna, kasih mulia, kasih Allah. Kelak di sana ku pandang Dia, penuh kemuliaan, Raja surga. Terpujilah Dia selamanya. Kasih sempurna, kasih Allah. Salib kasar di Golgota, Dia terkutuk bagi saya. Allah Bapa tinggalkan Dia menderita bagi kasih Tuhan, kasih Tuhan diberikan bagi kita untuk menang. Kasih Tuhan mengalahkan tiap godaan dan tantangan. Tiada kasih setara Dia, rela sengsara bagi kita. Suatu teladan yang sempurna, kasih mulia, kasih Allah. Kelak di sana ku pandang Dia, Raja surga. Terpujilah Dia selamanya. Kasih sempurna, kasih Allah. Tiada kasih setara Dia, sengsara ganti kita. Suatu teladan yang sempurna, kasih mulia, kasih Allah. Kelak di sana pandang Dia, penuh kemuliaan, Raja surga. Terpujilah Dia selamanya. Kasih sempurna, kasih Allah. Kasih sempurna, kasih Allah. Haleluya. Tiada kasih setara Dia. Kasih Tuhan sempurna,
kasih manusia tidak bisa menandinginya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Kita masih memuji Dia, menyatakan betapa kasih Tuhan itu melebihi kasih siapapun di dunia ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kami mau bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bukti kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Jika kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Lewat Bapak Gembala, lewat hambanya. Mari kita responi dengan hati yang penuh sukacita. Kita responi dengan penuh ucapan syukur. Firman Tuhan, bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai
perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak diragukan lagi dalam hidup kami.
Kasih-Mu tak terselami, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Tak terukur, panjang dan lebar, dalamnya kasih Tuhan terbukti dan sudah teruji. Itulah yang telah menghantarkan kami di awal bulan Agustus ini Tuhan. Kami bersyukur memasuki bulan yang baru ini penuh rasa terima kasih. Karena kami tahu penyertaan-Mu saja, kasih setia-Mu saja yang membuat kami ada di sini. Terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan-Nya. Kami rindu merenungkan firman-Mu, tambahkan iman kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat hari Sabat, dan shalom untuk kita semuanya. Memasuki bulan yang baru, bulan kemerdekaan, di bulan Agustus ini kita sudah diseberangkan, dihantarkan oleh Tuhan memasuki bulan yang baru. Dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan baik. Amin saudara? Ya. Hari ini kita akan melihat kasih Tuhan yang tiada tara, yang tiada banding. Ya. Nanti di akhir khotbah saya ini, kita akan menyanyikan satu syair pujian yang mengagungkan, yang memuliakan Tuhan. Bahwa belum pernah ada kasih semacam ini yang sudah kita terima dalam hidup kita. Dalam kitab Yesaya hari ini kita penggembalaan, kita akan melihat khusus fokus pada Yesaya pasal yang ke-54. Yesaya pasal 54, kita akan baca terlebih dahulu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 54, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, jemaat dipersilahkan juga untuk ikut membaca di tempat saudara masing-masing. Karena iman saudara muncul dari mendengar, dari membaca firman Tuhan. Saya pandu, ayat 5 sampai 6, Yesaya 54. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia, Tuhan, yang menjadikan engkau. Tuhan, Tuhan besar, Yehova semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Saya tambahkan satu lagi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak. Firman Tuhan. Ayat yang ke-7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Amin saudara. Dari 3 ayat yang barusan kita baca, sungguh-sungguh hati saya terenyuh. Hati saya penuh dengan syukur karena ayat-ayat ini dipenuhi dengan perasaan ilahi. Saya menyebutkan pada ayat ini Allah itu begitu ditampilkan sebagai manusia, seperti manusia atau yang seringkali kita sebut diantromorfiskan, digambarkan seperti manusia yang punya perasaan, yang punya kehendak, yang punya keinginan. Dan inti dari perasaan yang dibaca, yang kita bacakan tadi, menunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya kalimat-kalimat ini hanya pantas diucapkan oleh seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya. Bayangkan Tuhan harus berbicara kepada Yesaya. Yesaya sampaikan kepada mereka, aku ini lo mengenal kasih setiaku.
Aku mengenang engkau seperti istri masa mudaku. Saudara, demi menolong Israel lewat pelayanan Yesaya, Allah terpaksa dalam tanda petik mau diantromorfiskan, mau digambarkan sebagai manusia. Padahal Tuhan bukan manusia. Dia tidak punya istri, dia tidak beristri, dia tidak beranak secara biologis. Tetapi demi ingin menjelaskan, ini loh gemesnya hatiku, ini loh rasa cintaku, ini loh kasih sayangku kepada manusia. Nah, hari ini Jemaat Healing Insight menjadi sangat beruntung karena kita dipelihara oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kasih yang tiada tara, kasih yang tiada banding di dalam kitab Yesaya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Seperti apa kasih yang tiada tara, yang tiada banding yang sedang ditunjukkan oleh Allah. Yang pertama, kasih ini mengandung kasih sayang yang tak terukur. Makanya saya sebut tiada tara, tiada banding. Seng ada lawan, kata orang timur di sana. Loh, kenapa Pak Pendeta? Nanti kita lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 itu berbicara tentang bahwa kasih Tuhan itu mengandung kasih sayang yang tidak terukur. Tadi lagu pujian dari Ibu Gembala, semua lagu berbicara tentang kasih Allah. Tiada kasih. Ternyata lezat sekali, indah sekali kalau kita nyanyi lagu-lagu pesalu, saudara. Amin. Ya, setara dia. Semuanya berbicara tentang kasih yang tak terukur. Dan yang terakhir, kasih yang tiada tara, tiada banding ini. Karena kasih Allah ini mengandung kasih setia yang tak berujung. Saudara lihat di grup, kasih ini mengandung kasih sayang yang tak terukur. Dan kasih Tuhan ini mengandung kasih setia yang tak berujung. Kita akan melihat yang pertama, kasih Allah yang tiada tara, yang tiada banding ini. Karena di dalamnya kita melihat kasih sayang Tuhan yang tidak terukur, yang luar biasa. Saya mengutip sekali lagi ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian, sebab yang menjadi suamimu ialah. Saudara perhatikan, diilengno, diingatkan Israel yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Siapa dia? Yahweh, Tuhan semesta alam namanya. Ayat yang ke-6, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Istri dari masa muda, masa akan ditolak. Wow, luar biasa. Hati saya bergelora, saudara. Hati saya sungguh bersuka cita ingin berbicara ini kepada sidang jemaat. Engkau harus tahu, kita harus tahu bahwa kasih Tuhan ini tidak terukur. Amin, katakan amin saudara. Tidak terukur. Kasih sayang pasangan kita, suami atau istri, kasih sayang dari orang tua kita, itu terbatas banget. Barusan saja saya menghantarkan, baru sebelum recording ini, baru menghantarkan jenazah seorang ibu, ya, yang sangat terbatas. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya terbatas pada satu liang kubur berukuran 1 meter atau 2 meteran. Berhenti sampai di situ. Walaupun disebutkan kasih ibu sepanjang kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kwek, mana ada sepanjang masa apa? Wong dia anak-anak baru berusia sekian udah meninggal. Ya memang harus meninggal. Lalu kita taruh pula surga di telapak kaki ibu. Padahal ibu kita akan dipanggil Tuhan. Sangat terbatas, tetapi kasih Tuhan sungguh-sungguh tak terukur. Dari sisi apa Pak Pendeta? Dari sisi dua hal. Dari sisi kualitas dan dari sisi kuantitasnya. Kita akan melihat disebutkan dari sisi kualitas. Dari sisi kebaikan kasih Tuhan yang tidak sama dengan kasih manusia ini. Ini digambarkan.
Karena ini menjadi gambaran yang tertinggi, makanya Tuhan pakai ini. Gambaran seperti kasih seorang suami kepada istrinya. Tapi saya akan buktikan, kasih suami dan kasih istri di dunia ini sangat terbatas. Sangat terbatas. Ada yang berhenti di pengadilan, ada yang berhenti di mana-mana. Ya, sangat terbatas. Tetapi Tuhan menganalogikan, menggambarkan dirinya seperti kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Dalam hal apa? Bukan seperti kasih sayang suami dan istri di dunia yang bercerai, yang pukul-pukulan, bukan. Dalam hal apa? Dia merasa engkau adalah dagingnya. Ini rahasia tertinggi dari kasih sayang seorang suami istri, disebutkan di Alkitab, menjadi satu daging dan tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut. Loh Pak Pendeta, ada orang bercerai kok, itu karena kekerasan hatinya. Secara di hadapan Tuhan itu tidak bercerai. Karena sekali diberkati, di mata Tuhan satu. Itu sebabnya kalau bercerai menurut hukum, tidak boleh menikah lagi. Karena itu perzinahan. Tuhan lihat itu sebagai perzinahan. Kenapa? Karena bagi Tuhan, suami istri itu satu daging. Ini yang ingin disebutkan oleh Tuhan. Mengapa dia mengantromorfiskan, menggambarkan dirinya sebagai suami dan istri. Jangan lihat suami-suami istri yang di dunia ini. Bukan itu yang sedang digambarkannya. Yang sedang digambarkannya adalah bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita. Allah tidak bisa dipisahkan dari kasihnya kepada Israel, dari kasihnya kepada saudara dan saya. Tidak bisa. Dalam pelayanan Yesaya, saudara, bolak-balik. Saudara baca dalam kitab, bolak-balik raja-raja ini. Raja-raja di pelayanannya Yesaya ini bolak-balik meninggalkan Tuhan. Israel meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, menyembah berhala. Ini yang disebut Tuhan sebagai perselingkuhan. Ini yang disebutkan oleh Tuhan. Kamu selingkuh kepada berhala, kamu melupakan aku sebagai suamimu. Tapi Tuhan katakan, enggak, aku suamimu. Yang menjadi suamimu ialah Yehova. Ingat, kalaupun kamu sekarang dengan Allah lain, itu bukan suamimu. Kamu selingkuh. Diingatkan, yang menjadi suamimu ialah Yahweh, titik. Loh sekarang kami sudah punya ilah lain, sekarang saya sudah punya suami lain. Itu bukan suamimu. Saudara masih ingat kisah Yesus? Ketika dia bertemu dengan wanita Samaria di pinggir sungai Yakub, ketika sumur Yakub, ketika Yesus datang berbincang-bincang, ayo panggil suamimu. Oh, aku nggak punya suami. Langsung Yesus katakan, ya kamu memang nggak punya suami. Karena sekarang yang ada di rumahmu, berapa orang itu di rumahmu yang itu bukan suamimu semua. Kaget dia. Kok Yesus bisa tahu? Kok Tuhan bisa tahu? Itu perselingkuhan. Diingatkan oleh Tuhan, dipanggil, aku mencintaimu dengan kasih yang sejati. Itu sebabnya dikatakan tadi pada ayat yang kelima, saudara melihat Alkitabmu, perhatikan baik-baik. Istri masa muda, itu bahasa Indonesia kita. Maksudnya itu dalam bahasa Ibrani begini. My first love. Saya ulangi saudara, engkau adalah istri masa mudaku, masa ku tolak. Itu maksudnya adalah bukan istrinya muda ada, istrinya tua ada. Enggak, my first love, engkaulah cinta pertamaku. Amin saudara. Ini yang membuat Tuhan tidak bisa berubah. Karena apa? Allah itu setia. Sekali dia jatuh cinta, itu enggak kayak kita laki-laki. Makanya setiap pranikah, dalam pranikah di jemaat kita, itu selalu saya kasih tahu kepada pasangan itu. Kamu pacar dulu berapa? Cinta pertama khususnya, pasti saya tanya, siapa dulu? Your first love. Cinta pertama. Ada? Oh ada Pak, tapi sudah selesai.
Benar selesai? Iya Pak. Nomor HP ada disimpan? Oh enggak Pak. Tapi biasanya kalau berkelahi dicari-cari di Facebook nomor telepon mantan. Saya ingatkan, berbahaya, first love, cinta pertama itu biasanya selalu terkenang, selalu dibanding-bandingkan dengan cintanya yang sekarang. Dibanding-bandingkan, dulu. Dan itu seringkali terungkit-ungkit. Saudara perhatikan, engkau Israel adalah cinta pertamaku. Maka Tuhan teringat kembali akan pilihannya. Memilih bangsa Israel menjadi miliknya. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku akan mengambil engkau kembali. Karena engkau adalah my first love. Lah, saya mau tanya saudara, istrinya si Israel ini sekarang sama siapa? Selingkuh dengan dewa Baal. Selingkuh dengan Allah lain. Tuhan sudah sebut, aku suamimu, Tuhan besar, Yahweh, bukan ilah. Sekarang di mana istrinya Pak? Sedang selingkuh. Saudara perhatikan. Saya ingin tanya saudara, kalau saudara suami atau saudara pasangan, perhatikan baik-baik. Kalau suamimu atau istrimu selingkuh terang-terangan di depan matamu, ya selingkuh. Dia di pelacuran sana. Saya mau tanya saudara, ada tidak seorang laki-laki atau wanita datang ke pelacuran itu, aku mau mengambil kamu kembali jadi istri? Enggak. Enggak ada. Yang hadir talak 3. Ada berapa talak ya? Yang saya tahu kalsium itu. Enggak mungkin. Enggak. Orang akan mengatakan najis. Orang akan mengatakan selesai sudah. Bukan hanya kamu. Tapi Tuhan katakan, aku akan mengambil engkau kembali. Kenapa saudara? Ternyata Tuhan tahu adanya ketidakmampuan dari Israel. Tuhan tahu adanya ketidakmampuan dari manusia untuk lepas dari dosa. Untuk keluar dari ikatan dosa. Dia tidak mampu. Meskipun ada orang yang ingin, dia tidak mampu. Saya sudah berulang kali menangani juga yang seperti ini. Sebenarnya Pak, mana ada kami mau jadi seperti ini. Melacurkan diri mana ada Pak, mana mau. Tapi setiap kali ada pelayanan yang membawa mereka kepada Tuhan, balik lagi. Kenapa? Itu adalah ikatan. Jangan dikira yang mengikat engkau wanita itu selingkuh dengan laki-laki, yang mengikatnya laki-laki. Enggak. Ilah. Ada kuasa kegelapan. Itu sebabnya dengan kasih sayang yang Tuhan berikan kepada Israel, tidak bisa dia hanya mengambil begitu saja. Tetapi yang dia lakukan adalah dengan membayar. Dengan membayar, bukan membayar kepada iblis, tapi membayar kepada Allah Bapa di surga. Yesus harus mati. Yesus harus datang mengambil, menebus engkau dari dosa itu. Karena dosa itu tidak main-main. Dosa itu ikatan. Makanya tidak gampang lepas dari narkoba. Tidak gampang lepas dari perdukunan. Tidak gampang lepas dari perzinahan. Tidak gampang lepas dari ikatan pornografi. Tidak gampang. Tidak cukup hanya anak kita dikurung di kamar nggak pegang gadget. Nggak bisa, otaknya nanti. Itu ikatan. Harus diselesaikan dengan apa? Harus diselesaikan dengan pengorbanan. Salib kasar di Golgota, dia terhukum bagi kita. Tiada kasih setara dia, harus mati. Jangan kamu mengira kamu mampu. Aku bisa kok, dengan aku meninggalkan tempat pelacuran itu, meninggalkan tempat mabuk-mabuk itu, aku akan tertolong. Saya tanya, kalau 10 hukum bisa membawa saudara, 10 hukum bisa membawa saudara masuk surga. Saudara kira-kira dari 10 soal ini, saudara bisa selesaikan yang mana? Jangan berbohong.
Kalau kamu punya nilai 9, kira-kira bisa masuk surga enggak? Mohon maaf, ini bukan ujian sekolah. Tuntutan Tuhan harus sempurna. Saudara lihat. Kuduskan dan hormatilah hari Sabat. Beribadah ke gereja hari Sabat. Kamu di mana? Oh, sering kok aku, Pak. Sering, berarti pernah bolong. Tuhan menuntut sempurna. Jangan mengingini milik sesamamu. Kamu pernah rebutan mainan adikmu enggak? Dulu waktu kecil, Pak, berarti pernah bolong. Kalau dihitung dari 10 hukum ini, engkau merasa pantas masuk surga, engkau merasa kamu pendeta, kamu hamba Tuhan merasa paling suci, lalu kamu pantas masuk surga, hitung yang 10 ini. Kamu dapat nilai 9,5 pun, tidak boleh masuk surga. Karena Tuhan tuntut sempurna. Lalu apa solusinya Pak Pendeta? Darah Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia yang harus menyelesaikan. Israel yang berselingkuh, Israel yang meninggalkan Tuhan. Kita gereja Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Tidak bisa diselesaikan engkau transfer uang, memberikan sogoan, menyucikan dosamu pada bulan-bulan tertentu. Itu tidak benar, itu tidak bisa. Hanya kasih Kristus. Dengan kematian Yesus di kayu salib, maka diselesaikan. Inilah bukti kasih Tuhan yang tidak terukur. Dari sisi kualitas, saudara perhatikan. Dari sisi kualitas, engkau dikasihi seharga darah Kristus Yesus. Amin saudara. Seharga darah Yesus. Kalau di kami orang Batak itu, ukuran kasih dari suaminya itu, tapi mungkin tidak semua, tapi banyak yang saya lihat khususnya kami. Ukuran dari kasihnya kepada istrinya itu seharga bayarannya dia membeli. Ada mahar istilahnya, ada tuhor, ada belinya. Ya, semakin tinggi engkau membayar membeli istrimu, saya melihat semakin sesuka hatinya lah kepada istrinya. Ya. Atau sebaliknya juga. Ada juga orang membelinya murah lalu dianggap murahan. Ini kasih manusia. Tetapi kasih Allah kita tidak dibeli dengan yang lain, tapi dengan darahnya yang mahal. Dari sisi kualitas tidak terukur. Dari sisi kuantitas sekarang saya mau berbicara. Dari sisi kuantitas maksudnya dari segi jumlah. Ya, dari segi jumlah saya mau tanya kepada saudara. Berapa orangkah saudara bisa cintai dalam satu waktu sekaligus? Pak Pendeta punya istri, punya 2 anak. Saya jujur harus katakan, sampai hari ini saya tidak bisa mencintai mereka itu secara bersamaan dalam waktu yang sama, ya enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Karena sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Saya dibatasi ruang dan waktu. Kadang saya harus melayani, kadang harus bekerja. Ketika saya dengan istri saya tidak dengan anak saya. Ketika saya dengan anak saya tidak dengan istri saya. Tapi saudara lihat, kasih yang Tuhan kerjakan kepada Israel. Saya bicara Israel dulu. Ada berapa jumlah Israel ketika dipanggil dari Mesir, saudara? Aku memanggil engkau my first love, cinta pertamaku. Dari mana? Dari Mesir. Berapa orang? Dihitung jumlahnya. Minimal ada 2,5 juta orang. Dicintainya secara bersamaan. Dicintainya secara bersamaan. Secara adil dan secara merata. Tiang awan pada waktu siang hari. Itu menutupi semuanya. Israel 2,5 juta di padang gurun. Tidak boleh ada yang kepanasan. Tidak boleh ada yang kepanasan. Kami pernah satu selimut saudara. Selimutnya cuma satu. Bahasa Bataknya, ya masih tarik-tarikan. Tarik-tarikan. Padahal sedang dalam keadaan tidur. Ini istri saya yang saksi. Kedinginan gitu kan. Kedinginan waktu tidur. Katanya saya tarik selimutnya. Selimutnya, ya dia nggak dapat. Saya kehangatan, dia kedinginan. Dia balas juga dalam keadaan tidak sadar.
Karena aku juga sadar kok ditarik-tarik selimutku. Ternyata. Nah ini, kita tidak bisa mencintai pada beberapa orang pada waktu yang sama, pada tempat yang sama. Itulah keterbatasan kita. Tapi Tuhan, Dia melakukannya kepada seluruh umat manusia. Miliaran manusia yang ada di bumi yang bulat ini. Ketika Dia memperhatikan orang yang di Eropa, ya, pada waktu pagi terang di sana, di Indonesia, di Asia dalam keadaan gelap, diperhatikan juga yang sama. Amin saudara. Saudara yang dalam keadaan sakit di Eropa, di Amerika, di Jerman, terpapar virus corona, engkau berseru di sana dalam nama Yesus. Dia ada di rumah sakit yang sama, di Sidoarjo, di Surabaya. Ketika engkau berseru, Tuhan, remember me. Ingat aku Tuhan. Tuhan ingat aku. Ketika teriakmu, seruanmu minta tolong kepada Dia. Yang ada di Amerika, yang ada di Eropa. Dia juga mendengar engkau yang ada di Asia. Amin saudara. Di rumahmu. Di tempat yang terkecil. Ketika kita merasa sendiri. Oma-oma yang ada di panti. Engkau mungkin muncul suatu saat rasa sendiri. Aku sih dicintai oleh anakku. Aku sih dicintai oleh keluargaku. Buktinya aku dikirimi makanan. Buktinya aku dibesuk. Berapa kali seminggu? Gak mungkin sekali seminggu. Berapa kali sehari? Gak mungkin tiap jam. Itulah bentuk dari keterbatasan manusia. Tetapi Tuhan disebutkan, mataku tidak terlelap mengawasi Israel. Amin saudara. Hatiku tidak pernah terlepas dari Israel. Saudara, saya mau kasih tahu ayat 5 ini, dia bilang begini. Aku mencari engkau. Aku ini adalah suamimu. Engkau my first love. Aku memanggil engkau dari mana? Dari Mesir. Saudara perhatikan. Dia berbicara kepada Yesaya pada tahun sekian. Israel dipanggil dari Mesir tahun berapa saudara? Pada zamannya Musa, jauh sekali. Jauh sekali. Saudara perhatikan. Dulu, sejak dari dulu, opung, kakek, engkong, sampai pada sekarang ini. Perhatian Tuhan tidak berubah. Tidak berubah. Saat ini engkau yang sedang dalam sakit, dalam keadaan rasa sulit, rasa sendiri. Ingat baik-baik, Tuhan tidak ada di gereja, tidak hanya ada di gereja maksud saya. Tuhan juga ada di bangsal, ada di tempat engkau berbaring. Tuhan juga ada di tempat engkau ketika engkau sendiri. Amin saudara. Aminkan ini. Engkau adalah cinta pertamanya Tuhan. Dan dilakukannya itu secara bersamaan. Namanya cinta pertamanya Tuhan. Dia tidak bisa berpaling. Dia tidak bisa melupakannya. Aku panggil engkau my first love. Aku panggil engkau cinta pertamaku. Aku panggil engkau istri pada masa mudaku. Oh luar biasa. Kasihnya tidak terukur. Dan kasihnya tidak berujung. Ayat 8 sampai ayat 10 saya baca singkat saja. Dalam murkaku yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Ya, pasal 54 ayat 8. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Ayat 10. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Katakan amin. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Tiada tara, tiada banding. Kasih ini karena apa saudara? Karena mengandung kasih setia yang tidak berujung. Kok bisa Pak Pendeta? Karena bahkan dalam keadaan murka pun ada kasih. Saya coba mau belajar sambil marah, sambil mengasihi, agak angel. Angel tuturane. Saudara perhatikan, ini kasih yang sejati. Bahkan aku saat murka kepadamu, coba lihat. Murkaku sangat meluap. Karena dosa dia tidak bisa toleransi. Murkaku sangat meluap. Tetapi dalam kasih setia yang abadi, aku telah loh. Bukan aku akan.
Aku telah mengasihi engkau. Tidak berujung kasih Tuhan. Karena bahkan saat murka pun dia mencintai. Saya tidak bisa bayangkan. Jangankan kepada manusia saudara, saya jengkel sama tikus. Jengkel sama kecoa. Jengkel sama kecoa. Satu kecoa saja yang bermasalah atau apa itu yang semut. Kalau istriku udah digigit semut, nyamuk juga di semut. Kalau dia udah gigit semut, saya lihat merah. Saya dendam kepada semua semut di dunia ini. Iya kan? Karena dia menggigit my first love. Istriku punya cinta pernah. Oh iyalah, cinta sejati istriku. Digigit semut, aku marah sekali. Lalu aku ambil itu. Coba ambil itu sayang. Ambil hit itu. Nah, ini saya ambil. Siapa berani menggigit anggota keluarga saya, ku semprot pakai ini. Dan kasihan, satu semut yang menggigit, ku cari semua semut itu, ku semprot semuanya. Ternyata mereka bikin sarang menyerang rumah saya. Saya semprot, dan sudah bisa dibayangkan, semua semut meninggal. Mati, semua semutnya mati, tanpa peti mati. Tapi saudara perhatikan, inilah kita. Balas dendam kalau cinta dibalas air tuba. Betul ya? Kalau kasih dibalas dengan air tuba. Air susu dibalas dengan air tuba, ini orangnya gak tahu diri gitu loh. Bayangkan Tuhan memanggil mereka dari bangsa yang kecil, kupanggil engkau, engkaulah cintaku. Padahal Israel ini bandel gitu ya. Lalu mokong, lalu kemudian selingkuh. Saudara saya bilang kalau orang kayak gini dilempar ke laut aja. Iya kan? Harusnya kan begitu. Tapi saudara perhatikan, saya tidak bisa menggambarkan kasih Allah. Bahkan dalam keadaan murka pun cintanya ada di sana. Amin saudara. Kita belajar orang tua ingin mendisiplin anak kita, marah. Kita belajar jadi pimpinan kepada bawahan yang salah, marah. Tapi minta kasih setia dari Tuhan. Minta kasih dari Tuhan agar kita mengasihi mereka. Kita marah, tapi karena cinta. Itu sulit, tapi itu harus kita pelajari. Ya. Inilah kasih Tuhan. Di dalamnya ada kasih. Dan disebutkan berulang kali, di dalam amarahnya, murkanya, ada kasih setia. Kasih setia itu begini. Ketika dia mengatakan, I love you. Saya udah banyak lihat lah, artis-artis kah, anak-anak Tuhan yang tenar-tenar di TV itu, aduh dipublikasikan. Engkaulah cinta pertamaku, tidak ada yang akan bisa memisahkan kita. Banyak I love, banyak I love you, banyak I love you. Tapi gak tahu, I love you yang dulu itu kok jadi lain di pengadilan. Tapi ketika Tuhan mengatakan, aku mencintaimu, itu setia loh. Itu setia luar biasa tuh. Sampai hari ini, padahal Israel menolak Yesus. Sampai hari ini Tuhan tetap mencintai mereka. Tidak ada negara yang menyaingi Israel dari banyaknya hadiah Nobel yang diperoleh oleh bangsa Israel. Tuhan kasih hikmat kecerdasan. Tidak ada negara yang tidak takut kepada bangsa ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dari sisi ekonomi, keuangan, apa saja politik, semua mereka yang menguasai. Karena kasih setia Tuhan. Tuhan tetap menunggu sampai Israel menerima Tuhan pada saatnya nanti. Dalam kitab Wahyu, akhirnya mereka berteriak, Tuhan benar. Engkaulah Yesus yang telah mati di kayu salib. Mereka lihat nanti ketika Yesus datang, dilihat tangannya yang berlubang paku, lambungnya yang ditusuk, yang berdarah, dan kakinya yang dipaku dengan paku di kayu salib. Mereka akan berseru, sekarang. Jangan nunggu nanti. Hari ini kasih setia dari Tuhan itu kita nikmati. Sudah menghantar kita di bulan Agustus yang menegangkan. Menghantar kita ke bulan yang baru. Di bulan-bulan yang sangat menakutkan ini. Tuhan tetap menyertai. Kasih setianya melindungi kita sekalian. Puji Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu
Kita nyanyikan untuk seraya menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Atas firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Oh luar biasa. Tiada terukur kasih setia-Mu. Oh Engkau baik Tuhan. Kami hanya bisa mensyukuri anugerah-Mu. Hanya bisa mengucapkan syair-syair pujian ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan. Kami datang di hadapan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan syair pujian ini. Kita tidak bisa datang di altar Tuhan lewat altar kol. Tapi kita bisa datang di altarnya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih seperti ini. Kasih-Mu Tuhan. Amin. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidup menjadi baru, jadi baru. Selain kasih-Mu Yesus, Yesus. Katakan jemaat yang dikasihi Tuhan, Kau ku kagumi, kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada. Kau kagumi dalam hati Yesus. Amin. Jemaat, bawa hidupmu dekat kepada Tuhan. Berbaliklah. Dia menunggu, Dia menerima. Kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, oh belum pernah ada. Haleluya, haleluya. Mari datang saudara. Bila perlu tutup matamu di rumah itu. Tutup mata. Semua anggota keluarga tutup mata. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan mencintai engkau ketika engkau kehilangan cinta. Apa adanya. Selain kasih-Mu. Amin. Yesus. Sungguh tiada lagi. Tiada lagi. Sungguh tiada lagi. Tidak ada saudara. Kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidup menjadi baru. Oh, terima kasih Tuhan. Selain kasih-Mu, katakan Yesus namanya. Yesus. Kau ku kagumi, ku kagumi. Amin. Dalam hati
Haleluya, kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua, sampai kini, sampai selamanya. Ku akui kasih-Mu tiada, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kau kami kagumi, Kau kami sembah. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kami dicintai, kami disayangi, kami dinantikan kembali. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami puas karena cintanya Tuhan. Hati kami bersyukur karena kesetiaan-Mu. Tidak dapat kami peroleh dimanapun Tuhan. Kasih yang tiada tara, kasih yang tiada banding, kecuali di dalam Engkau Yesus Tuhan. Kami bersyukur memasuki bulan baru ini. Kami mendengarkan firman-Mu, kasih-Mu yang memuaskan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Bertumbuhlah firman-Mu dalam setiap hati, menghasilkan buah, memulihkan, dan menolong kami. Demi nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan karena kita masih mendengar firman Tuhan yang membuat kita semakin mengerti dan mengenal Tuhan Tuhan lebih dalam lagi betapa Dia sangat mengasihi kita dari siapapun di dunia ini. Pengumuman untuk kita, ibadah doa hari Selasa masih tetap recording, kami akan nguploadnya di YouTube. Dan ibadah Minggu kami akan kabari lagi jika kondisinya sudah memungkinkan, apakah sudah bisa atau masih tetap recording ya. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang rindu memberi persembahan bagi pelayanan di tempat kita, silakan menghubungi atau mengirimkan ke rekening bendahara gereja kita. Itu saja untuk pengumuman kita. Bagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan Kau ku kagumi dalam hati. Ibadah ini akan Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih Allah inilah juga yang akan menyertai engkau menjalani bulan yang baru. Sepanjang bulan ini dalam pertolongan, dalam penyertaan Tuhan. Maka jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang, kemurahan, dan kebaikan-kebaikan dari Tuhan menyertai engkau sekalian. Diberkatilah engkau pada saat engkau bekerja.
Diberkati dalam nikah rumah tanggamu, bahagialah karena Tuhan. Diberkati di dalam sekolah kuliahmu, masa kecil hingga lanjut usiamu. Berkat penyertaan Tuhan untuk kita sekalian. Hari ini, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bawalah berkat ini bersama dengan engkau. Di dalam berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, dalam bergereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh terima kasih Bapa di dalam surga. Syukur terima kasih. Katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.